Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudita Widya Wicaksana, absen 25, akan menjelaskan tentang awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam di Indonesia. Jadi, Kerajaan Mataram Indonesia adalah kerajaan terbesar di Jawa pada abad ke-16 hingga ke-18. Kerajaan ini berkembang pesat di bawah kepemimpinan raja-raja seperti Panembahan Senopati dan Sultan Agung, sebelum hancur karena konflik internal dan campur tangan VOC atau perusahaan Hindia Belanda. Awal berdiri dan pendiri dari Kerajaan Mataram Islam. Jadi Mataram Islam itu berawal dari badiah tanah yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir, penguasa dari Kerajaan Pajang, diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan pada tahun 1556 kalau tidak salah. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, putranya Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati mengambil alih kekuasaan dan mulai melepaskan diri dari Pajang. Jadi setelah kekuasaan berpindah dari Ki Ageng Pemanahan ke putranya Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, kerajaannya mulai melepaskan diri dari Kerajaan Pajang. Pada tahun 1586, setelah Pajang melemah, Panembahan Senopati mendirikan Kerajaan Mataram Islam dengan pusat pemerintahan di Kota Gede yang sekarang menjadi bagian dari Kota Yogyakarta. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, saya Rafael Cipta Marcelino dari kelas 10 PPLG 2 absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan ekspansi wilayah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terus berkembang dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Yang pertama, masa Panembahan Senopati dimulai dari tahun 1586 sampai 1601 dengan cara menaklukkan daerah-daerah di pesisir utara Jawa seperti di Demak dan di Kudus, setelah menghadapi perlawanan dari Surabaya dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya di Jawa Timur. Yang kedua, masa Sultan Agung, yaitu dimulai dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Itu termasuk puncak kejayaan dengan cara menaklukkan hampir seluruh Jawa kecuali Banten dan Batavia. Pada tahun 1628 sampai 1629, Kerajaan Mataram Islam menyerang Batavia untuk mengusir VOC, meskipun gagal karena kuatnya pertahanan Belanda di sana. Lalu memadukan unsur Islam dan budaya Jawa, termasuk menciptakan kalender Jawa Islam atau yang dinamakan kalender Saka yang disesuaikan dengan kalender Hijriah, dan membangun sistem pemerintahan yang kuat dan memperluas pengaruh Islam melalui dakwah dan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Bintang Pratama dari kelas PPLG 2, nomor absen 26, ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram Islam. 3. Masa kemunduran. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Mataram mulai mengalami kemunduran akibat beberapa faktor. 1. Konflik internal. Penerus Sultan Agung Amaratus I 165-177 dikenal sebagai penguasa yang kejam dan menindas bangsawan serta ulama. Terjadi pemberontakan dari dalam, seperti pemberontakan Trunaja 1674-1679. Amarut I akhirnya melarikan diri dan meninggal dalam pelarian. 2. Campur tangan VOC. Pada masa Amarut II 1677-1730, Mataram mulai bergantung pada VOC untuk menghadapi pemberontakan. VOC semakin kuat, mulai mengendalikan politik Mataram. 3. Perpecahan wilayah. Pada tahun 1755, perjanjian Giyanti membagi Mataram menjadi dua bagian. Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwana III, Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwana I. Pada tahun 1757, Perjanjian Salatiga membentuk Kadipaten Mangkunegara di pengaruh VOC. Dengan terpecahnya Mataram, kerajaan ini kehilangan kekuatannya dan hanya menjadi kerajaan bawahan di bawahan kendali Belanda. Sekian, terima kasih. 4. Warisan Mataram Islam.
Meskipun mengalami kemunduran, Kerajaan Mataram Islam meninggalkan berbagai warisan budaya, politik, dan agama, seperti 1. Sistem kesultanan. Model pemerintahan berbasis raja atau sultan masih digunakan di Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta hingga sekarang. 2. Budaya dan tradisi. Kalender Islam Jawa masih digunakan oleh masyarakat Jawa. Pengaruh budaya Islam dalam seni wayang, gamelan, serta sastra Jawa. 3. Peninggalan arsitektur. Masjid Kota Gede dan Masjid Gede Kauman Yogyakarta sebagai pusat penyebaran Islam. Benteng dan situs kerajaan yang masih bisa dikunjungi hingga sekarang. 5. Kesimpulan. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan besar yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan perkembangan budaya Jawa. Namun, setelah mencapai puncaknya pada masa Sultan Agung, kerajaan ini mulai melemah akibat konflik internal dan intervensi VOC, hingga akhirnya terpecah pada abad ke-18. Meskipun begitu, pengaruhnya masih terasa dalam sistem pemerintahan, budaya, dan kehidupan masyarakat Jawa hingga saat ini.